Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Luki Kurniawan, NIM 19103041050 kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari 10 jurnal mata kuliah realita virtual. Yang pertama adalah judul estimasi jarak menggunakan sensor Kinect. Nama penulis Muhammad Fuad, tahun 2013. Nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Mikrotek Vol 1 nomor 1. Link ini. Permasalahannya, pengukuran jarak menggunakan sensor berupa kamera digital sangat bergantung pada proses kalibrasi yang didukung algoritma pengolahan citra yang rumit. Solusi adalah sebuah metode baru untuk estimasi jarak berbasis nilai Hu dari video depth yang dibaca dengan pustaka LibFreeNet diusulkan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini mengusulkan sebuah metode baru estimasi jarak berbasis nilai Hu dari video depth yang dibaca dengan pustaka LibFreeNet. Metode yang digunakan LibFreeNet. Hasil pengujian performa estimasi jarak berbasis Kinect SDK OpenNI dan LibFreeNet dilakukan dengan menempatkan suatu objek hijau tertutup di depan sensor Kinect di dalam ruangan dengan pencahayaan lampu. Pengukuran dilakukan terhadap pixel objek tengah frame dimulai dengan jarak terdekat hingga jarak terjauh dari sensor. Saran area kinerja Kinect yang dibahas dengan penelitian ini fokus pada jangkauan jarak yang dapat dibaca sensor, sudut view 43 derajat vertikal dan 57 derajat horizontal merupakan batasan yang menarik untuk dikembangkan sehingga dapat dicapai view yang meliputi keseluruhan arah. Yang kedua, pendeteksian gerak menggunakan sensor Kinect for Windows. Nama penulis Hartono Liliana dan Roli Intan, tahun 2015. Nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Komunikasi Volume 3 nomor 2. Linknya ini. Permasalahan, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat menggunakan alat input komputer juga ikut berkembang. Solusi sekarang sedang dikembangkan teknologi di mana manusia dapat memberikan input ke komputer dengan menggunakan gestur. Pendeteksian gestur dapat menggunakan beberapa alat mengenali dan melacak sendi-sendi tubuh manusia. Tujuan penelitian ini menemukan suatu alat yang bernama sensor Kinect. Metode yang digunakan pengujian dan percobaan bertahap. Hasil Kinect adalah suatu teknologi yang membuat user dapat berinteraksi dengan natural dengan komputer tanpa menggunakan controller. Dengan kata lain, user dapat melakukan suatu pengoperasian komputer hanya dengan menggunakan gerakan tangan atau gerakan tubuh lainnya. Saran, dengan adanya aplikasi pendeteksian gerak ini, user akan dapat mengontrol pengoperasian komputer dengan menggunakan gestur yang sudah disediakan. Pengoperasian komputer yang dimaksud tersebut diantaranya adalah pada saat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint ataupun pada saat melihat gambar. Judul yang nomor 3, Desain Game Edukasi Gerakan Semaphore dan Teknologi Kinect menggunakan Framework Mekanik Dinamik Estetik. Nama penulis Muhammad Ganjar Nugraha, Reski Yuniarti, dan Agus Komarudin, tahun 2019. Nama jurnalnya Iqrite Informatika Volume 4 nomor 1. Linknya ini. Permasalahan, game edukasi dapat diterapkan berbagai bidang dan menggunakan berbagai macam teknologi. Salah satunya adalah di bidang pramuka dalam memberikan edukasi mengenai sandi semaphore menggunakan teknologi Kinect. Solusi, dalam kegiatan kepramukaan dibutuhkan kemampuan untuk memahami sandi semaphore karena biasanya dalam kegiatan pramuka dapat diadakan perlombaan semaphore sehingga diperlukan sebuah gameplay pada game yang dapat memberikan edukasi sandi semaphore kepada pemain agar pemain dapat memahami sandi semaphore tersebut. Tujuan pada penelitian ini mengemas pengenalan gestur semaphore ke dalam sebuah game edukasi dengan menggunakan Kinect untuk membaca join tubuh yang kemudian dikenali sebagai sandi semaphore. Manfaat dari penelitian ini adalah melatih pemain dalam mengingat dan memahami sandi semaphore. Metode yang digunakan adalah analisa dan perancangan game. Hasil pengujian dilakukan terhadap 20 anak kelas 6 SD
Pengujian dilakukan dengan memainkan game tebak semaput pada mode latihan 2 huruf, namun hanya dari huruf A sampai Z sebanyak 3 kali percobaan bermain. Setelah game tersebut dimainkan, anak-anak mengisi kuesioner yang disajikan memuat pertanyaan mengenai latar belakang responden, tanggapan mengenai interaksi antara pemain dan game tidak tebak semaput, dan pertanyaan mengenai sandi semaput dari A sampai Z. Saran dapat mendeteksi 2 user sehingga bisa bermain multiplayer offline. Yang keempat, judul analisa akurasi Kinect Xbox 360 untuk pemodelan objek 3 dimensi. Nama penulis Pragmantia Sekunda Tahjadi M. Edwin dan Jasmani, tahun 2019. Nama jurnalnya Jurnal Informasi Volume 1 nomor 4. Linknya ini. Permasalahan pemodelan 3D atau 3 dimensi sudah menjadi suatu kegiatan yang dibutuhkan oleh banyak bidang untuk penelitian, visualisasi, inventarisasi, pemeliharaan, dan pemetaan. Solusi dengan diiring pesatnya perkembangan ilmu fotogrametri dalam ilmu geodesi, kebutuhan pemodelan tersebut semakin mudah untuk dilakukan oleh banyak orang yang menekuninya. Tujuan pada penelitian ini dibentuk suatu model 3D dari objek box dan Candy dengan memanfaatkan kamera dari Kinect Xbox 360 sebagai alat pemodelan 3D berbiaya murah. Metode yang digunakan survei pendahuluan dan analisis. Hasil pada Kinect menyerupai hasil dari kamera DSLR. Kesesuaian bentuk model 3D yang memenuhi bentuk tekstur yang bergelombang pada bentuk kendi. Pada penggunaan Kinect Xbox 360 perlu diperhatikan dalam proses akuisisi data, sebaiknya Kinect diletakkan pada kondisi yang stabil. Apabila akan menggunakan dengan cara freehand, perlu adanya gimbal, atau jika menginginkan hasil yang lebih baik, Kinect perlu didirikan pada tempat yang benar-benar diam, contohnya statif atau alat yang serupa, agar nantinya bidang hasil pemilihan tidak berubah-ubah menjadi terrotasi, tertranslasi, ataupun terskala. Yang kelima, judul aplikasi interaktif 3D pembinaan organ jantung manusia menggunakan Microsoft Kinect. Nama penulis Aufar Danu Pratama Sugiono dan Agil Ardi Rahmadi, tahun 2020. Nama jurnalnya saya tidak menemukan nama jurnalnya di from jurnalnya. Linknya ini. Permasalahan ilmu kesehatan pula merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, terutama ilmu tentang anatomi tubuh manusia. Pada dasarnya manusia hanya mengenal istilah tanpa mengetahui bagaimana organ tubuh manusia itu secara nyata apabila dibedah. Solusi Microsoft Kinect menggunakan teknologi pembaca gerak atau bisa dikenal dengan motion sensor. Peruntukan Microsoft menciptakan alat tersebut adalah untuk kebutuhan kontrol video game, khususnya Xbox 360, agar pengguna dapat merasakan langsung interaksi bermain game secara real di dunia nyata. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah media edukasi terkait organ dalam tubuh manusia, khususnya organ dalam jantung apabila dibedah akan seperti apa dalam bentuknya 3 dimensi. Metode yang digunakan Multimedia Development Life Cycle atau MDLC. Implementasi sistem di sini yaitu tahapan membangun aplikasi sampai dengan program siap untuk digunakan, dari pembuatan interface, pembuatan model 3 dimensi, pembuatan gesture motion, dan pembuatan aplikasi. Setelah semua fase tersebut selesai, fase berikutnya adalah melakukan pengujian dengan cara functional testing dan user acceptance testing. Saran perlu diperlakukan pengembangan terhadap kecepatan aplikasi agar dapat berjalan di hardware yang tidak terlalu membutuhkan spesifikasi sangat tinggi. Yang keenam, judul sistem keamanan rumah berbasis Kinect. Nama penulis Badirun Basir Wardi Zahir Jainuddin, tahun 2017. Saya tidak menemukan nama jurnalnya. Ini linknya di sini. Permasalahan seiring kemajuan teknologi yang begitu pesat telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bantuan teknologi yang terprogram secara otomatis melalui komputer atau alat canggih lainnya akan dapat membantu mendapatkan rasa aman, memantau sistem keselamatan dan keamanan di rumah. Tujuan menghasilkan sistem yang dapat mendeteksi manusia berbasis Kinect secara mobile.
Metode yang digunakan analisis dan perancangan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibuat dapat mendeteksi manusia baik berupa wajah maupun seluruh tubuh, dan sistem secara otomatis mengirimkan peringatan berupa alarm dan video melalui smartphone sehingga rumah dapat dipantau dimanapun berada. Sedangkan bila yang dideteksi bukan manusia, maka sistem tidak akan memberikan peringatan. Saran, perlu diberlakukan check up setiap bulan agar tidak terjadi bug yang merugikan. Yang nomor 7 adalah implementasi Kinect Body Tracking pada sistem pemindaian biometrik. Nama penulis Ratna Aiswarya Melisa Prilisya dan Wirman Kasub. Tahun 2016. Nama jurnalnya saya tidak menemukan. Link ini, permasalahan tinggi dan berat badan pada orang dewasa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menunjang penampilan dan menggambarkan bagaimana kesehatan mereka. Solusi dengan tinggi dan beratnya badan bila diketahui BMI atau Body Mass Index seseorang. BMI merupakan salah satu cara untuk menganalisa bagaimana kondisi berat badan serta apakah memiliki risiko terhadap penyakit. Dengan BMI diperoleh informasi kategori berat badan seseorang, yaitu kondisi kurus, normal, gemuk maupun obesitas. Tujuan menghasilkan teknologi microcontroller Arduino dan sensor Kinect serta sensor ultrasonik secara bersamaan untuk menghasilkan output berupa tinggi dan berat badan. Metode yang digunakan adalah analisa dan perancangan. Hasil sistem pemindaian biometrik terdiri dari alat deteksi jarak dengan sensor ultrasonik, timbangan berat badan sehingga Kinect untuk mengukur tinggi objek. Saran pengujian terhadap tinggi badan sebaiknya dapat dilakukan tanpa perlu berdiri di depan latar atau bebas tanpa bersandar pada dinding. Yang ke-8 adalah perancangan sistem pendeteksi kehadiran manusia menggunakan sensor Kinect. Nama penulis Albert Teguh Indarto, Edi Leksono, dan Eko Mursito Budi. Tahun 2015. Nama jurnalnya J-Auto KTRLINST atau J-Auto Control Ins volume 7 nomor 1. Lainnya ini. Permasalahan pada sistem bangunan putar, kemampuan untuk mendeteksi kehadiran dari penghuni bangunan merupakan salah satu faktor penting untuk mengontrol penggunaan sumber daya dan menciptakan suasana yang aman bagi penghuninya. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem pendeteksi kehadiran manusia yang dapat benar-benar mendeteksi kehadiran manusia saja dan dapat mengetahui jumlah manusia dalam satu ruangan. Tujuan penelitian ini menghasilkan sistem pendeteksi kehadiran manusia dengan sensor Kinect. Metode yang digunakan analisis dan perancangan. Hasil percobaan menyatakan bahwa dari 50 orang yang keluar masuk lorong, 100% manusia dapat dideteksi oleh sistem dengan baik. Saran, di mana salah satu kesalahan utama yang menyebabkan error dari sistem adalah gagalnya pendeteksian posisi awal manusia. Akibat posisi awal manusia hampir sejajar dengan sumbu Z sensor, diperlukan pengecekan secara berkala agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Yang nomor 9, estimasi jarak physical distancing berdasarkan nilai Who Depth Image menggunakan kamera Kinect. Nah, penulis Rizka Aulia, Poppy Maria, dan Ratna Dewi. Tahun 2020. Nama jurnalnya Series Engineering and Scans volume 6 nomor 1. Ini permasalahan pada kondisi saat pandemi ini kebutuhan akan teknologi komunikasi audio visual secara real time sangat dibutuhkan untuk menjaga ruang jarak tertentu, karena kamera Kinect dapat menganalisa jarak secara visual dengan menggunakan kamera 3 dimensi yang dipancarkan secara aktif dengan laser emitter, dan hasil pancaran diterima oleh kamera khusus agar informasi tersebut dapat diterima. Tujuan untuk menciptakan sistem yang dapat mempermudah bersosial antar masyarakat dalam physical distancing. Metode yang digunakan analisis dan pengujian. Hasil dari keluaran sistem pada penelitian ini merupakan tracking objek oleh kamera Kinect terhadap objek berdasarkan warna pakaian yang divisualisasikan secara langsung. Saran, penelitian ini sebagai referensi untuk aplikasi physical distance, di mana penelitian ke depan pada sistem ditambahkan peringatan jika melewati batas minimum physical distance. Nomor 10, judul pembelajaran bahasa isyarat dengan Kinect dan metode dynamic time warping. Nama penulis Alexander A. S. Gunawan dan Asadi Salim. Tahun 2013. Nama jurnalnya tidak saya temukan.
link ini. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua manusia dapat melakukan komunikasi secara lisan. Beberapa dari mereka memiliki kendala dalam hal berkomunikasi secara lisan. Contohnya penderita tunarungu dan tunawicara. Pada penderita ini, tunarungu dan tunawicara memiliki cara berkomunikasi sendiri tanpa menggunakan bahasa lisan, yaitu dengan bahasa isyarat. Solusi dalam penelitian ini akan dikembangkan program aplikasi untuk pembelajaran bahwa isyarat dengan menggunakan sensor Kinect untuk mendeteksi gerakan tangan dan kemudian membandingkan pola gerakan tangan tersebut dengan basis data menggunakan metode Dynamic Time Warping atau DTW. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan program aplikasi untuk pembelajaran bahasa isyarat. Metode yang digunakan Dynamic Time Warping atau DTW. Hasil penelitian ini menghasilkan suatu program aplikasi yang dapat membantu warga disabilitas dalam berbicara, yaitu pembelajaran bahasa isyarat dengan Kinect dan metode DTW. Saran: perlu pengecekan aplikasi secara berkala agar tidak ada bug yang merugikan. Sekian dari saya, terima kasih.